Suara gue nyalain ya. Warta Lisan, Minggu 27 Desember 2020. A. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. 1. Ibu Suyati, ibunda dari Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto, pada hari Minggu 20 Desember 2020, pukul 3.30 WIB, dalam usia 72 tahun, dan telah dimakamkan di pemakaman Gang Kawo, Gombong. Yang kedua, Pendeta Theophani Sutanto, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto, pada hari Rabu 23 Desember 2020 jam 04.30 WIB. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Geraha Raya turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun Kamis 31 Desember 2020 akan diselenggarakan melalui live streaming video dimulai pukul 19.00 WIB. C. Ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2021 akan diselenggarakan melalui video streaming dimulai pukul 09.00 WIB. D. Ibadah Minggu Umum. Ibadah Minggu tanggal 3 Januari 2021 akan diselenggarakan melalui live streaming video dimulai pukul 09.00 WIB. E. Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akhir tahun, Majelis Jemaat akan melayankan Perjamuan Kudus akhir tahun pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 waktu pukul 19.00 WIB melalui ibadah live streaming. Yang kedua, Perjamuan Kudus awal tahun, Majelis Jemaat akan melayankan Perjamuan Kudus awal tahun pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 waktu pukul 9 WIB melalui ibadah live streaming. F. Ibadah Sekolah Minggu. Kebaktian anak sekolah minggu kelas gabungan, balita kecil dan tanggung tanggal 3 Januari 2021 diselenggarakan melalui video YouTube GKI Geraha Raya Tangerang mulai pukul 7.00 WIB. Mohon perhatian para orang tua anak sekolah minggu. Terkait Perjamuan Kudus, berdasarkan surat dari Sinode terkait penyelenggaraan Perjamuan Kudus online secara real time, maka jemaat diharapkan mengikuti Perjamuan Kudus dalam waktu yang sudah ditentukan. Karena video ibadah Perjamuan Kudus akan di-take down atau dihapus setelah ibadah selesai sebagai bagian dari imbauan Perjamuan Kudus yang real time. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. G. Persembahan Perjamuan Kudus. Untuk memberikan persembahan Perjamuan Kudus dapat dilakukan melalui 1. Transfer ke rekening Bank Mandiri 164.000.114781 atas nama Gereja Kristen Indonesia Geraha Raya, atau bisa melalui pemindaian QR Code GKI Geraha Raya dengan cara untuk Perjamuan Kudus akhir tahun membubuhi kode angka 31 di 2 digit terakhir dana yang ditransfer, misal Rp1.031. Untuk Perjamuan Kudus awal tahun membubuhi kode angka 01 di 2 digit dana yang ditransfer, misal Rp1.001. Yang kedua, bisa tunai menggunakan amplop dan memasukkannya ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. H. Kebutuhan pemusik atau pianis di ibadah umum. Bagi anggota jemaat atau simpatisan yang memiliki kerinduan dan talenta di bidang musik, khususnya piano, dan ingin melayani sebagai pemusik di ibadah umum, dapat menghubungi Ibu Mia Nauli dengan nomor tertera di layar, atau menghubungi Saudara Ezra Makpal dengan nomor yang tertera di layar. I. Ibadah hari ini
dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Liturgi berhimpun. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyikan KJ 1, bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tema hari ini adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 68 bait 1 dan 2, O Tuhanku Yesus. Hadapan-Mu
menyerukan suaramu dalam kidung indah, dan kepada Tuhan Raja mulia. Ya Tuhan, dengarlah hamba-Mu bersyukur, memuji nama-Mu. Haleluya. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dan hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita, tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, seringkali kami melakukan kesalahan, baik kepada diri kami sendiri ataupun kepada orang lain, dan juga Engkau ya Tuhan. Dan kami pun selalu bersyukur meski kami berbuat kesalahan, Engkau selalu membimbing kami di dalam pertolongan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup baru seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan menyanyikan PKJ 39, bait pertama dan ketiga. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku
atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan, pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Di dalam Sakaria 8 ayat 8 disabdakan, "Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Dengan tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 75, bait 1 dan 2. Tuhanku, biarlah kini hamba-Mu pergi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sungguh mengasihi kami, jika saat ini Engkau hendak bersabda kepada kami, tolonglah kami, supaya kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu baik yang kami baca dan kami dengar. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Dan biarlah firman-Mu juga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk berdiri. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus akan diambil dari Injil menurut Lukas 2, ayat 15 sampai 21. Lukas 2, ayat 15 sampai 21. Yang demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Amin. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tanpa terasa pada saat ini kita sudah memasuki minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kita sudah melewati tahun ini, mulai dari Maret sampai dengan saat ini kita beribadah secara streaming. Dan dari Maret sampai dengan hari ini kita juga masih berada di dalam pandemi. Kapan berakhirnya tidak ada yang bisa menebak. Pada saat ini tema khotbah kita adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Lalu kita akan bertanya, bagaimana aku bisa bersukaria ketika kehidupanku di dunia ini tidak sesuai apa yang aku impikan? Bagaimana aku akan bersuka cita ketika kehidupanku pada saat ini aku berada di dalam keterkungkungan? Aku tidak bebas ke sana kemari. Bahkan untuk sekedar ke gereja pun aku merasa tidak aman. Bertemu dengan teman pun aku merasa tidak aman. Jika pada hari-hari yang lalu, tahun-tahun sebelumnya ketika kita kedatangan tamu, betapa kita bersuka cita. Tetapi hari ini ketika kita kedatangan tamu, apalagi jika tamu itu baru sekali bertemu dengan kita, hati sudah merasa khawatir. Kita buru-buru pakai masker, atau kita berkata mohon maaf di depan pintu saja kita omong-omongannya. Jika di dalam keadaan seperti ini bagaimana aku bisa bersukaria? Tetapi pada saat ini kita diajak untuk sukaria menyambut Sang Penebus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam bacaan kita melihat ada sekelompok gembala di mana mereka pada saat itu dijumpai oleh malaikat dan malaikat mengatakan bahwa telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ketika malaikat sudah berlalu dari hadapan mereka, para gembala itu berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seorang gembala, sekelompok gembala adalah orang yang setiap saat hidupnya di padang belantara. Mereka jauh dari kehidupan masyarakat. Mereka tidak sering berjumpa dengan masyarakat karena mereka harus mengawasi domba-domba mereka yang harus mereka giring ke padang rumput, dan padang rumput itu tentu ada di luar kota yang jauh.
Tetapi para gembala ini memiliki sikap hidup yang luar biasa. Ketika mereka ditemui oleh malaikat, mereka tidak mengabaikan apa yang disampaikan malaikat kepada mereka. Mereka tidak menganggap angin lalu apa yang mereka terima dari malaikat-malaikat itu. Sehingga mereka mempunyai sikap iman, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Untuk pergi ke Bethlehem, artinya mereka sejenak harus meninggalkan domba-domba mereka. Atau mereka akan membawa domba-domba itu tetapi secara perlahan-lahan mereka akan menggiringnya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa para gembala memiliki sikap iman. Beberapa minggu ini di dalam khotbah setiap minggu kita diajari bagaimana sikap iman kita. Bagaimana kita percaya kepada Allah kita yang telah menyapa kita. Kita telah belajar dari Maria. Bagaimana Maria juga tidak mengabaikan sapaan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat. Kita juga belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf juga tidak mengabaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada malaikat meskipun hanya melalui mimpi. Dan pada saat ini kita melihat sekelompok gembala yang tinggal jauh dari kota. Ketika mereka dijumpai oleh malaikat dan malaikat menyampaikan kepada mereka sabda Tuhan, para gembala ini pun menerima dengan hati yang penuh sukacita. Lalu dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para gembala ini cepat-cepat berangkat. Tidak menunda nanti, tidak menunda besok, tidak menunda lusa. Tetapi dikatakan cepat-cepat berangkat. Ini membuktikan ada sebuah dorongan iman yang luar biasa. Mereka percaya kepada sabda Tuhan itu. Tidak jarang orang ketika hidupnya di dalam ketidakpastian. Banyak orang yang ogah-ogahan. Banyak orang yang mempertanyakan firman Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian berkata, Tuhan, mengapa aku mengalami ini? Kita pernah belajar dari Maria. Bagaimana Maria telah menerima sapaan Tuhan itu, lalu dia rela menjalaninya dengan penuh sukacita. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Kita menjalani hidup ini dan menjalani apa yang harus kita jalani pada saat ini. Hari besok kita jalani dengan penuh sukacita dan kita mengatakan, Tuhan, jika memang ini harus aku jalani, akan aku jalani dengan penuh sukacita. Aku percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Para gembala membuktikan ketika mereka percaya kepada sabda Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat. Mereka melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan akhirnya para gembala ini yang tidak menunda-nunda untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kisah mereka kita ingat sampai saat ini. 2000 tahun setelah peristiwa itu, banyak orang yang mengingat akan peristiwa ini. Dan mereka sama sekali tidak menyangka jika apa yang mereka lakukan pada saat itu diingat orang sampai saat ini. Karena sikap iman mereka, sikap percaya mereka kepada Allah.
Kemudian gembala-gembala itu memberitahukan kepada Maria dan Yusuf apa yang mereka alami, bagaimana mereka melihat malaikat menjumpai mereka, menyampaikan sabda Tuhan kepada mereka. Dan para gembala ini yang hidupnya terasing, yang mungkin orang juga tidak menghargai mereka, tetapi karena iman mereka, mereka akhirnya bisa melihat Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Maria mendengar semuanya itu, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bukankah ini juga yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Mari kita mencoba untuk melihat segala sesuatu yang kita alami ini, mari kita simpan di dalam hati kita. Tetapi bukan disimpan begitu saja, tetapi disimpan untuk direnungkan. Apa artinya direnungkan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya beberapa saat yang lalu telah menyinggung mengenai saat teduh. Saya mengatakan mari kita bersaat teduh supaya kita bisa memperlambat ritme hidup kita. Demikian pula juga ketika kita merenungkan segala peristiwa yang kita alami. Itu artinya kita sedang memperlambat ritme kehidupan kita. Karena orang pada zaman modern, ritme hidupnya sangat cepat. 1 hari 24 jam rasanya masih kurang. 1 minggu 7 hari rasanya masih kurang. Sehingga banyak orang mengatakan kok hari begitu cepat. Tiba-tiba sudah di akhir tahun. Tiba-tiba sudah di minggu terakhir tahun 2020. Sekarang mari kita merenungkan seperti yang Maria lakukan. Mari kita renungkan. Sejak bulan Januari sampai dengan saat ini, mari kita renungkan apa yang kita alami. Tentu saja apa yang kita alami tidak semuanya manis. Bermacam-macam rasa kita rasakan, kadang manis, kadang pahit. Kadang ada tawa, kadang ada tangis. Tapi semuanya itu bukan berarti lalu kita tolak semuanya. Ada orang mengatakan manis jangan segera ditelan, pahit jangan segera dimuntahkan. Artinya apa? Mari kita merenungkan setiap perkara yang kita alami. Jika itu perkara yang pahit di dalam hati kita, mari kita renungkan apa maksud Tuhan dengan perkara yang pahit itu. Karena bagaimanapun juga, Tuhan adalah Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Sebab Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Kristus mau datang ke dalam dunia ini, menjadi serupa dengan manusia dan mengampuni dosa-dosa kita. Jika Tuhan yang penuh kasih menuntun, menolong kita, maka ketika kita mengalami kepahitan dalam hidup ini, tentu Tuhan punya maksud tertentu. Dalam kehidupan masyarakat ada tradisi minum jamu, dan selama ini tidak ada jamu yang manis, itu tidak ada. Jamu semua rasanya tidak enak, pahit semua. Namanya obat juga pahit semuanya. Tetapi mereka diciptakan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi benar, pahit jangan segera dimuntahkan, tetapi renungkan. Jika orang minum obat lalu bilang pahit, aku tidak mau, lalu dibuang obatnya, dia tidak bakalan sembuh. Demikian pula dalam hidup kita.
Ketika kita mengalami sebuah hal yang pahit, renungkan itu. Apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Maria merenungkan setiap perkara yang dia alami dan dia dengar dan dia terima. Direnungkan di dalam hatinya, Tuhan, maksudmu apa? Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merenungkan dengan perlahan-lahan kita akan menemukan sebuah emas yang begitu indah. Sekalipun dibalut dengan kepahitan, tetapi ketika kita merenungkan, kita akan menemukan sesuatu yang indah untuk hidup kita. Demikian pula dengan yang manis. Jangan buru-buru kita telan. Tetapi mari kita renungkan apa maksud Tuhan dengan seluruh keberhasilanku ini. Apa maksud Tuhan dengan seluruh berkat-Nya yang luar biasa ini. Hal-hal yang indah yang aku alami, apa maksud Tuhan. Supaya ketika kita merenungkannya semuanya itu, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi sukacita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab sukacitaku ini adalah dari Tuhan. Rezekiku ini adalah dari Tuhan. Kedudukanku adalah dari Tuhan. Apa yang aku miliki sampai saat ini adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, aku rela untuk berbagi dengan sesamaku yang membutuhkan. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan, baik yang mengalami kepahitan hidup maupun mengalami manisnya hidup, maka akan sama-sama bersukaria menyambut Sang Penebus. Di mana Sang Penebus sudah datang ke dalam dunia ini untuk menghadirkan sukacita itu. Memang Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita. Ini aku, anakku. Ini aku. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu Tuhan yang menyatakan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, apa tanggapan kita terhadap Tuhan? Jangan sampai yang mengalami kepahitan hidup menolak Tuhan karena merasa aku tidak dikasih Tuhan. Dan jangan sampai orang yang mengalami manisnya hidup menolak Tuhan karena menjadi orang yang sombong dan takabur. Tetapi biarlah yang mengalami kepahitan hidup boleh merenungkan lalu menemukan Tuhan begitu mengasihi aku. Yang mengalami manisnya hidup juga bisa berkata semua ini adalah dari Tuhan. Lalu keduanya saling bertemu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan dengan sukaria menyambut Sang Penebus itu. Para gembala, Maria telah membuktikan akan semua anugerah Allah itu. Para gembala ketika setelah melihat Maria, Yusuf dan bayi Yesus itu, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji-muji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jika para gembala telah melihat apa yang dikatakan kepada mereka itu terbukti, tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang hidup di tahun 2020 ini pun akan melihat semua yang disabdakan oleh Tuhan terbukti di dalam hidup kita. Hanya saja bagaimana sikap hidup kita di dalam menyambut sabda Tuhan. Bagaimana sikap iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Di akhir tahun 2020 ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengucap syukur jika kita sudah melalui tahun ini. Sekalipun kita melaluinya di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi mari kita boleh mengupas satu persatu supaya kita bisa menemukan sesuatu yang indah di dalam hidup kita ini. Supaya kita dengan sukacita menyambut
Sang penebus itu di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, anugerahnya yang luar biasa dicurahkan kepada kita. Mari kita sambut, mari kita boleh muliakan namanya, dan mari kita alami setiap kuasa sabdanya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Ya, umat diminta untuk berdiri. Marilah bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan mengingat pengakuan dalam baptisan kita, bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, dari ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat diminta untuk kembali duduk. Formulir persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 31 Desember 2020, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan 3 Januari 2021, pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, di GKI Geraha Raya Tangerang, kita akan merayakan perjamuan kudus, tutup tahun dan awal tahun. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. 1. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Menang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Mari kita merenungkan. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah saudara dan saya menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? 3.
Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Ya, kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus tutup tahun dan awal tahun mendatang. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur jika Engkau telah mengizinkan kami sehingga kami boleh berada di minggu terakhir tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur jika penyertaan-Mu terus menolong dan menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang beribadah. Tuhan tolong berkati mereka satu persatu. Tuhan boleh menyertai mereka, memberi kebahagiaan kepada mereka. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang sedang memiliki pergumulan hidup, kiranya juga Tuhan boleh menolong mereka, sehingga mereka boleh sanggup melalui semuanya itu dan melihat kasih-Mu berkarya dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi mereka. Kami serahkan Ibu Saniati, Ibu Mulyani, Ibu Kristina Andayani, Opung Doli Siregar, anak Eleora Sifra Handono, Bapak Yosia Sibagariang, Bapak Abram Tanduapu, Bapak Anfius Henry Sirenden, Ibu Marta Dwi Juliastuti dan Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko bersama dengan istri, tolonglah mereka. Kami juga mengucap syukur jika di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau telah menghadirkan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapak Fitriandi, Saudari Kristi Fitria Diamond, ulang tahun pernikahan Bapak Tigor, Papahan dan Penatua Widiasih, Ibu Hormat Megawati Putar-Putar, ulang tahun pernikahan Bapak Abdul Edward Sirait dan Ibu Friska Simatupang, ulang tahun Bapak Limot Gibson Freddy Marpaung, Saudari Randu Wulandari, Ibu Hernanda Purbanta Pemena, anak Yuna Giagadis Krisna Putri, dan Penatua Eko Krisdianto. Tuhan tolonglah mereka supaya di dalam usia yang semakin bertambah mereka pun boleh semakin mengasihi Engkau. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati. Supaya gereja-gereja-Mu boleh terus melayani Engkau Tuhan. Berkati setiap pelayan yang ada, supaya mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh. Berkati bangsa dan negara kami, Engkau boleh menjagai Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Engkau tolong sehingga mereka boleh memimpin kami dengan baik. Dan kami juga memohon Tuhan boleh menggagalkan rencana jahat orang terhadap bangsa kami. Kami juga menyerahkan untuk pandemi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, tolong supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi kami. Oleh karena itu, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Dasar persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a, yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Untuk menyampaikan persembahan melalui 1. Transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nomor rekening 1640011400781. Bank Mandiri atas nama Gereja Kristen Indonesia Geraha Raya. Yang kedua, pemindahan QR Code GKI Geraha Raya yang tertera pada layar dan caranya ada pada halaman 8. Yang ketiga, persembahan dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah ada atau disediakan di depan ruang konsistori gedung gereja. Yang keempat, dapat menghubungi PIC masing-masing wilayah yang sudah ditunjuk. Dapat dilihat di kolom deskripsi YouTube live streaming. Kita iringi persembahan dengan nyanyian Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 3. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima setiap saat. Dan semua berkat itu atas kemurahan-Mu saja. Tuhan, dalam hidup ini, inilah bukti ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Dan berkatilah orang-orang yang akan mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar.
Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Dan sekarang terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.